kita sekarang sudah ada talk show bersama salah tiga perempuan legislatif yang ada di DPRD. Di sini sudah ada perempuan-perempuan hebat, ada Ibu Evi sebagai Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Lalu ada Ibu Eka sebagai Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dan yang terakhir ada Ibu Puspa, di sini ada Ketua Fraksi Gerindra. Selamat pagi ya Ibu ya. Oke, sebelum aku mau wawancara satu-satu, tentunya kita juga mau kasih tahu nih ke kalian semua kalau sebelumnya kita sudah melakukan protokol kesehatan, kita semuanya sudah di swab PCR ya Ibu. Dan setelah itu kita juga sudah vaksin 2 kali, jadi kita boleh membuka masker Ibu supaya bisa dilihat nih siapa sih perempuan-perempuan legislatif di balik DPRD ini gitu kan guys. Oke Ibu, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi Ibu, aku Fania di sini mau bertanya nih sebagai generasi muda saat ini gitu, sebagai salah satu anggota dewan lah gitu. Kalau dari background keluarga sendiri, memang pada dasarnya tuh tertarik politik karena apa sih Bu? Sebenarnya berawal ketika kita jadi mahasiswa gitu ya, khususnya saya ketika saya jadi mahasiswa, kemudian ikut beberapa organisasi. Nah, saya itu sebenarnya terus terang menjadi caleg sempat 3 kali. 3 kali? 2 kali itu gagal untuk duduk di parlemen. Nah, nyalek yang ketiga itu baru jadi gitu. Jadi periode sekarang. Jadi perjuangannya tuh sebenarnya cukup panjang. Oke, siap. Oke, menarik. Kalau lanjut lagi berarti kalau dari Ibu Eka gimana tuh Bu? Kalau di saya, karena saya dari Partai Keadilan Sejahtera, untuk menjadi seorang anggota legislatif, sebelumnya dengan pencalekan itu kita disebutnya penugasan. Saya sendiri menjadi salah satu mulai bergabung di Partai Keadilan Sejahtera sejak namanya dulu Partai Keadilan. Jadi mulai dari deklarasi di awal di tahun 98 saya sudah ada di situ, dan juga saya sudah menjadi pengurus bidang perempuan DPD PKS Kota Bekasi. Di tahun 2004 saya juga menjadi pemilu pertama yang saya ikuti. Jadi waktu 99 saya belum pernah tidak ditugaskan. Jadi ketika tahun 2004 saya ditugaskan. Ketika itu cara menghitung suaranya sudah per daerah pemilihan gitu ya. Jadi berbeda ketika tahun 1999. Dan saya ketika itu juga masih suara menurut nomor urut. Dan memang dari PKS saya dicalonkan di nomor urut 1 di daerah pemilihan saya. Jadi bisa kebayang kan, terus jadilah ya. Iya. Jadi anggota DPRD Kota Bekasi. Namun dua periode berikutnya saya sendiri yang melobi, ya tanda kutip ya lobby, karena melobi juga bagian dari kegiatan seorang anggota dewan. Saya minta cuti gitu, tapi saya memang ditugaskan. Jadi saya off di tahun 2014 kan 2014, dan kemudian 2019 kemarin saya baru ikut ditugaskan, tapi saya baru menerima. Dan ketertarikan sudah bisa dibayangkan karena saya memang senang berorganisasi dan ikut masuk di Partai Keadilan di awal hingga sekarang. Oke. Sebelum bertanya lebih lanjut lagi, aku juga mau tanya dari Ibu Evi dulu nih. Kalau dari Ibu Evi gimana itu Bu? Awal pertama kali join politik sampai akhirnya bisa menjadi anggota dewan di DPRD itu gimana sih Bu? Saya punya prinsip berpartai hanya 1 kali. Sehingga sejak awal tertarik di Partai Amanat Nasional sebagai salah satu partai dengan background reformis, karena berangkat dari keprihatinan kita pada saat itu. Nah, sebenarnya secara pribadi saya sudah aktif di organisasi sejak bangku sekolah dasar malah. Saya aktif di Pelajar Islam Indonesia sampai saat ini menjadi keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Jadi kalau pelajar Islam Indonesia jangan dianggap itu hanya anak SMA, tapi sampai kuliah pun sama. Jadi dengan background pelajar Islam Indonesia, saya aktif di organisasi kemahasiswaan juga. Dan kemudian tertarik di politik dengan latar belakang memilih salah satu partai reformis tadi. Nah, sebenarnya saya aktif di partai juga karena antara lain suami saya kebetulan pernah juga jadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional.
Dan kebetulan saat saya meniatkan diri untuk maju menjadi calon anggota legislatif di tahun 2019 kemarin, itu karena memang saya diberikan tanggung jawab saat itu sebagai Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional atau DPP Puan. Itu adalah salah satu saya partai PAN sendiri. Jadi saya ketua umumnya dan saya punya tanggung jawab moral juga untuk memberikan edukasi kepada seluruh kader partai bahwa saatnya di politik itu harus ada keterwakilan perempuan di legislatif. Jadi insya Allah berjuang untuk mengawal kepentingan perempuan, anak ya, terutama lebih fokusnya itu. Dan akhirnya maju di Pileg tahun 2019 kemarin. Oke, nah karena kita juga lagi membahas soal DPRD Bekasi nih Bu. Nah tadi kan udah dibagi nih ya, tadi kan memang Ibu Evi, Ibu Puspa dan Ibu Eka kan punya lininya masing-masing lah di DPRD Bekasi. Boleh diceritain dikit nggak sih Bu kalau sebenarnya di balik DPRD Bekasi tuh sebenarnya ada apa saja, terus kegiatannya ngapain aja, dan komisinya tuh ada berapa dan di bidang apa aja sih? Mungkin kan ini banyak banget nih generasi muda yang saat ini lagi nonton, bingung nih ngapain aja sih sebenarnya aktivitas di DPRD Bekasi. Nah itu boleh diceritain nggak sih Bu? Ada dibaginya sebagai apa aja, terus lininya bagaimana? Saya kebetulan kan ada di Komisi 3 ya. Jadi di DPRD itu ada 4 komisi. Komisi 1, 2, 3 dan 4. Ini masing-masing komisi punya tugas dan peran yang berbeda. Kalau saya di Komisi 3 itu mitra kerjanya ada misalnya tentang perpajakan. Pokoknya Komisi 3 itu tugasnya mengumpulkan uang ya. Jadi tentang pendapatan asli daerah, mengamati peruntukannya untuk apa gitu ya. Nah itu adanya di Komisi 3 tentang pajak. Pokoknya berbicara tentang keuangan daerah ya. Itulah tugasnya Komisi 3 gitu ya, mengawasi. Siap. Nah kita juga kan bekerja sama bermitra dengan PDAM ya. Tentu selalu kita mengawasi PDAM ini kan tentang air ya. Tentang air di mana terlalu banyak keluhan, misalnya entah airnya yang tidak lancar, kemudian kalau misalnya musim hujan airnya keruh, nah itulah semacam itu. Nah ini yang kita juga menjadi concern mengamati itu, sering kita panggil dinasnya ya, dinas yang terkait menanyakan hal-hal yang seperti itu. Jadi kadang-kadang dianggap sepele, tapi itulah kebutuhan masyarakat sehari-hari yang juga tugasnya Dewan harus memperhatikan gitu ya. Karena kalau kita berpikir, ini masyarakat kalau mau mengadu kemana? Nah itulah bagian yang secara langsung ataupun tidak langsung memang kita ya itu tugas kita sebagai Dewan gitu loh. Kebutuhan masyarakat, semua keluhan-keluhan masyarakat itu pasti kita bukan hanya ditampung, tapi memang harus kita kasih solusi. Oke boleh. Kita lanjut dulu Ibu, setelah dari Ibu Puspa, boleh dari Ibu Eka. Berarti kalau dari Ibu Eka itu ada di komisi berapa Ibu? Sekarang saya bertugas di Komisi 1. Oke, kalau secara general Komisi 1 itu komisi kepemerintahan. Namun mitra kerjanya tidak saja dengan pemerintah Kota Bekasi dalam hal kepegawaian ya, entah itu yang ASN atau yang tenaga kerja kontrak ya, berarti non ASN, tapi juga ada di mitra kita itu dinas kebakaran. Nah yang sekarang ini yang sedang digalakan adalah pemasangan wifi gratis di 1.000 titik gitu. Oke, di daerah Kota Bekasi. Di daerah Kota Bekasi itu bisa diakses permintaan di mana melalui RW-nya kepada dinas itu. Nah, tapi saya mau kasih tambah sedikit ya karena keterkaitannya milenial. Kalau kita sebagai anggota DPRD, dalam hal ini saya yang sudah saya lakukan adalah ketika reses, kan setiap kita juga ada reses ya, mendatangi masyarakat. Setahun itu ada 3 kali. Milenialnya kalau kita lihat kan memang kreatif dan seterusnya. Cuman masih tanda kutip ya, mohon maaf ya, gagap gitu. Ini apa yang bisa diakses gitu. Karena idenya banyak tapi personal. Nah, pada anggota Dewan butuh masukan dari masyarakat siapapun itu. Saya dalam hal ini kita bahas tentang milenialnya. Ayo, nggak perlu. Jadi datang itu jangan protes aja, gitu ya. Tapi justru datang memberikan ide. Silakan mau yang ke daerah area mana nih? Ada 4 komisi. Gitu. Misalnya juga boleh punya ide. Oh ini banjir loh, harusnya bikin
bisa tandon air gitu. Oh, iya, benar. Dari para milenial kasih silakan datang gitu. Kita pasti terima kok di situ. Jadi datang itu jangan hanya karena demo, Membawakan kritik ya. kritiknya dalam bentuk demo gitu kan kesannya, tapi ya ajukan surat dari komunitas apa, tidak perlu membuat suatu wadah yang mesti terdaftar di Kemenham dulu lah dan seterusnya, nggak Mungkin perlu, gitu. mungkin itu Ibu hal yang tidak diketahui oleh anak muda saat ini. Sebenarnya kalau anak muda saat ini ingin memberikan saran pun juga masih diterima ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu berarti caranya tadi melewati surat, email atau mungkin bisa langsung kontak DM sosial media atau gimana tuh Bu? Kalau misalnya anak muda ingin memberi saran mungkin. Sebaiknya sih kalau hearing ketemu dengan anggota dewan, memberikan surat dulu ya Oh, kan. datang berarti Iya, datang datang, langsung. Oh, oke. kapan bisa ininya dan ditujukan komisi berapa. Misalnya yang ide kan anak muda pasti banyak ide kreatif ya. Dan juga jangan terframe harus lewat Karang Taruna misalnya, kan memang sudah ada wadah-wadahnya. Tapi nggak masalah, komunitas-komunitas kan banyak ya namanya. Chemistry itu kan bondingnya mau sama siapa dengan siapa. Nah itu bisa. Jadi institusinya atau wadahnya nggak perlu yang resmi, bisa dengan komunitas itu bisa gitu ya. Nah ini nih buat para penonton yang mungkin kepo atau pengen tahu nih seputar politik atau mungkin mau memberi saran kepada anggota DPRD Kota Bekasi, boleh banget ya, berarti memang menerima ya Ibu, Iya. menerima saran dan juga tanggapan dari generasi muda saat ini untuk bisa disampaikan langsung ke mereka. Seperti itu ya Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi dari Ibu Evi, gimana nih Bu? Kalau misalnya kegiatannya Ibu Evi kan berarti sebagai Komisi 4 ya, benar ya? Komisi 4 itu di bidang apa itu Bu kalau boleh tahu? Komisi 4 itu antara lain di bidang Kesra, kesejahteraan sosial, pendidikan. Jadi mitra kita itu ada pendidikan, dinas kesehatan, ketenagakerjaan, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, itu antara lain leading sektor kita. Tetapi mungkin saya perlu menjelaskan sedikit nih terkait dengan peran dan fungsi kita secara keseluruhan di legislatif ya. Karena kalau di DPRD itu ada yang namanya reses. Itu menjaring aspirasi warga di daerah pemilihannya. Kalau saya misalnya Dapil 1 berarti meliputi Bekasi Timur dan Selatan. Itu dilakukan dalam 1 tahun itu 3 kali. Nah, reses ini adalah sebagai dasar pemerintah untuk menyusun rencana kerja pembangunannya. Jadi tahapan-tahapan dalam menyusun rencana kerja pemerintah Kota Bekasi antara lain selain lewat musrembang, yang kedua lewat reses dan juga lewat rencana kerja masing-masing OPD di pemerintah Kota Bekasi. Nah, reses ini menjadi momen penting nih bagi masyarakat untuk menyampaikan prioritas-prioritas kegiatan yang harus dikawal oleh anggota dewannya. Itulah, sehingga ketika kita terjun ke masyarakat, itu kita akan menjaring aspirasi dari warga masyarakat di daerah pemilihan kita masing-masing. Nah, terkait dengan tupoksi saya di Komisi 4, saya saat ini salah satu pimpinan di Komisi 4 sebagai sekretaris Komisi 4, leading sektornya tadi ya, beberapa dinas terkait. Nah, saat ini yang saya katakan tadi bahwa Komisi 4 berusaha maksimal juga untuk melakukan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Inilah pentingnya membangun Kota Bekasi, harus ada sinergitas antara eksekutif dan legislatifnya. Nah, program-program yang kita kawal antara lain adalah pada saat pandemi seperti ini, seluruh anggota Dewan, baik Komisi 4 tentu semuanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Memastikan melakukan monitoring dan evaluasi agar bantuan-bantuan yang diberikan baik lewat APBD maupun lewat APBN itu harus sampai di tangan yang berhak. Ini pun salah satu tupoksi dari Komisi 4 sebagai komisi yang membidangi bidang kesejahteraan, sosial, dan kesehatan. Jadi kita memastikan layanan kesehatan di Kota Bekasi itu berjalan dengan baik. Momen pentingnya di pandemi ini kita memastikan juga bahwa seluruh warga masyarakat di Kota Bekasi itu dapat vaksin. Alhamdulillah sekarang sudah sampai sekitar 76%.
Harapannya sih sampai akhir Desember ini bisa 90% ya. Iya. Oleh karena itu banyak hal yang sudah dilakukan, termasuk di dalamnya adalah jemput bola. Kalau perlu datengin satu persatu warganya. Oh, Nah inilah pentingnya iya. kerjasama nih antara dinas terkait dengan lini masyarakat yang paling bawah, keluarga, RT, RW, semuanya harus mempunyai tanggung jawab bersama-sama agar vaksinasi di Kota Bekasi ini sampai akhir Desember ini bisa 80-90% lah, mudah-mudahan tercapai. Benar banget tuh yang tadi disampaikan Ibu Evi. Jadi kita perlu bantuan juga dari masyarakat ya Ibu, berarti untuk bisa bekerja sama-sama bisa menjalankan apa yang sudah diatur oleh pihak dari Dewan untuk menjalankan vaksin ya Ibu. Oke Ibu, sekali lagi terima kasih semuanya atas tanggapannya. Ini Fania mau bertanya juga nih, kira-kira tadi selain vaksin masyarakat bekerja sama untuk mengikuti pemerintah, ada lagi nggak sih Bu kira-kira pendapat dari ibu-ibu sekalian mungkin apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa membantu pihak dari Dewan gitu untuk bisa bekerja sama kembali gitu selain vaksin? Peran serta masyarakat itu sebenarnya bukan hanya membantu kinerjanya Dewan, tapi membantu pemerintah khususnya Kota Bekasi gitu ya, agar pembangunan kita juga dapat berjalan dengan baik. Salah satu Kenapa? bagaimana itu? Iya, Ya. salah satunya begini. Pada saat Kota Bekasi akan melakukan suatu pembangunan, itu yang dilibatkan seharusnya yang pertama itu adalah masyarakat. Kenapa? Karena dampak atau hasil dari pembangunan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Kota Bekasi, itu yang langsung masyarakat merasakan manfaatnya kan masyarakat. Mau baik, mau buruk hasil pembangunan pemerintah Kota Bekasi, itu yang merasakan langsung masyarakat. Makanya sebelum pembangunan itu dilakukan, masyarakat ini yang harus andil. Peran serta masyarakat itu harus dilibatkan. Kenapa? Turut andilnya masyarakat di dalam pembangunan Kota Bekasi itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi sudah dilindungi. Oke. Kalau boleh tahu caranya untuk turut ambil andil gitu dalam Iya. pembangunan itu gimana sih Bu? Misalnya tentang tata ruang. Oke. Informasi yang pertama itu dihasilkan oleh masyarakat. Misalnya tentang penggunaan lahan gitu ya. Apakah lahan itu fasum ataupun tidak, atau apakah lahan itu resapan air atau tidak. Itu masyarakat yang mengontrol. Misalnya jangan daerah resapan air kemudian dijadikan lahan pemukiman. Nah kalau banjir ini air mau kemana? Ya kan? Nah itulah fungsi kontrol masyarakat itu di situ yang diperlukan oleh pihak Pemda Bekasi misalnya Oke. seperti itu. Oke, berarti lebih ke pemilihan pembangunannya juga ya Ibu? Iya. Oke. Terima kasih Ibu Puspa. Lanjut lagi mungkin dari Ibu Eka gimana Ibu? Kalau menurut Ibu kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi nggak Ibu soal yang tadi saya sempat sampaikan? Jadi kalau tentang pembangunan, terkait juga tadi mungkin yang terakhir ya, Yang tentang masyarakat, aspirasi masyarakat juga. aspirasi masyarakat, Ya. itu semua kita melaksanakan itu ya di kegiatan reses. Kalau saya kaitkan lagi dengan resapan air dan itu tentunya banjir. Ya. Banjir ini juga kita sudah mengkomunikasikan bahwasanya mengatasi masalah banjir itu tidak bisa satu pihak, jadi harus dari hulu ke hilir. Dan yang salah satu penting juga tadi sudah dipaparkan oleh Bu Puspa kan masyarakat partisipasi dan lain sebagainya, juga harus ada kerjasama yang intens antara pemerintah kabupaten di sekitar kita. Ya, di sekitar kita itu Kota Bekasi ada Bogor, itu kan ini ya. Nah ada juga kabupaten, jadi limpasan air yang mengalir itu kemana, di sana jangan sampai mampet. Ya. Saya kebetulan tinggalnya di Rawalumbu, ya, itu berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Oke. 2 hari kemarin kan hujan ya, jadi di Rawalumbu itu ada namanya sebagai contoh soal saja, ada perumahan namanya Rawalumbu, dan satu lagi Taman Narogong Indah. Biasanya ini kita banjir, tapi kemarin yang di Rawalumbu ini lama waktu tunggu air itu pergi gitu ya. Narogong Indah, ini saya juga baru pulang dari Bintak Pantai, saya dapat laporan ini kok tumben nih di depan rumah saya nggak ini gitu ya. Tapi kebetulan juga saya dengan teman PKS yang di kabupaten kemarin karena kita Bintak Pantai, saya sempat ngomong itu mesti dijaga supaya tidak ada sampah dan sedimennya juga
rutin di maintenance untuk diangkat sehingga mampu menampung air yang banyak dan lancar. Ya, jadi nggak nunggunya nggak lama gitu. Kata teman saya, udah kok kemarin dan ternyata kejadian tuh. Ini langsung ya, jadi nggak banjir, jadi nggak ada tuh. Saya biasa kan, bu ini lama banget nih, gini gitu ya. Nah, jadi kembali lagi harus ada tadi komunikasi yang intensif, hubungan baik ya G2G lah gitu ya dengan pemerintah di samping-samping kita. Gitu. Iya berarti perlunya aspirasi masyarakat. Oke, terima kasih Ibu. Lanjut lagi mungkin dari Ibu Evi ada mau menambahi aspirasi masyarakat selain mungkin banjir, ada mungkin yang ingin disampaikan dari Ibu Evi? Sebenarnya parlemen itu kan lembaga politik ya. Dan kita duduk di parlemen, di legislatif itu karena dipilih oleh rakyat. Ada amanah dari rakyat, dari masyarakat, sehingga kita mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Jadi apapun yang kita lakukan itu muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat, kembali ke masyarakat. Karena kita dipilih oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu yang harus dibangun dalam hal ini adalah adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif di dalam membangun masyarakat Kota Bekasi sendiri, sesuai dengan visi misi Kota Bekasi bahwa Bekasi itu harus menjadi kota yang smart, yang cerdas, kota yang maju, sejahtera dan ihsan. Artinya kerangka berpikir kita bekerjanya adalah untuk visi dan misi Kota Bekasi itu sendiri. Jadi apapun program kerja pemerintah itu harus sebesar-besarnya dapat inputnya dari masyarakat. Nah, kalau kita di Dewan itu lewat tadi kegiatan reses tadi. Jadi karena reses itu menjadi bagian dari dasar untuk menyusun rencana kerja pembangunan Kota Bekasi, maka kegiatan reses ini menjadi penting. Kita menjaring aspirasi masyarakat lewat kegiatan itu karena ini menjadi dasar. Fondasi dasarnya. Fondasi dasar. Itu kalau boleh tahu reses sendiri dilakukan setiap apa Ibu? 1 tahun 3 kali. 1 tahun 3 tahun kali. Ini kalau terakhir itu reses ketiga kemarin kita laksanakan di awal November. Awal November. Oh berarti baru banget ya Ibu? Akhir Oktober sampai awal November. Iya, akhir Oktober kemarin. Oke. Itu terakhir di tahun ini. Oh, jadi kalau kita reses terakhir kemarin Oktober itu adalah reses ketiga untuk anggaran tahun 2023. Jadi aspirasi di kemarin reses ketiga itu nanti akan direalisasikan di tahun 2023. Yang tahun 2022 kemarin sudah kita lakukan di reses yang pertama dan kedua. Kalau boleh tahu nih Bu, karena kan Fana juga termasuk yang awam tentang hal tersebut. Reses sendiri itu berarti aktivitas untuk mengumpulkan aspirasi, masukan apapun itu. Itu terbuka secara online, offline atau gimana itu Bu? Jadi reses itu kan kegiatan kerja Dewan tapi langsung mengunjungi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Saya di Dapil 1, Bu Eka di Dapil 3, Bu Eka Dapil 6. Nah, kita akan datang mengunjungi langsung masyarakatnya secara offline. Hanya memang di masa pandemi ada beberapa protokol yang harus dipatuhi ya. Ada minimal jumlah kehadiran dan sebagainya itu sesuai protokol kesehatan. Oh oke. Ini nih untuk warga Bekasi yuk. Kita coba join ikut reses supaya kita juga bisa membangun DPRD Kota Bekasi untuk kelanjutannya. Bener ya Ibu? Siap. Oke, ini pertanyaan terakhir Ibu untuk Ibu Evi, Ibu Eka dan juga Ibu Puspa. Kira-kira ada nggak sih Bu pesan untuk generasi muda saat ini? Mungkin untuk mereka yang tertarik untuk ke dunia politik tuh gimana sih caranya? Atau mungkin yang belum tertarik pun bisa menjadi tertarik. Ada nggak sih Bu pesan-pesan yang ingin disampaikan supaya bisa membangun DPRD Kota Bekasi sendiri? Jadi sebelum ke pertanyaan terakhir, saya ingin mengucapkan dulu nih terima kasih khususnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Kenapa? Di 2 tahun terakhir kita dilanda pandemi COVID. Tapi ternyata masyarakat Kota Bekasi itu tetap jujur membayar PBB. Bahkan 2 tahun terakhir ini target pemerintah Kota Bekasi itu melebihi 100% orang yang membayar PBB. Nggak ada yang nyangka di saat orang susah mencari nafkah, ternyata tetap tertib membayar PBB. Luar biasa masyarakat. Luar biasa Kota Bekasi.
hari ini saya hanya ingin mengimbau anak-anak milenial dong harus aktif gitu loh. Nah maksud saya, hai anak-anak muda bangkit dong, berikan saran nih kepada pemerintah, solusinya apa gitu loh. Berikan saran, kritik, bila misalnya kalau memberikan suatu kritik ya berikanlah kritik yang betul-betul sifatnya membangun gitu ya, betul-betul yang bisa kita ambil solusinya untuk ya khususnya masyarakat Kota Bekasi ini biar lebih kreatif, maju dan lebih cerdas, itu aja. Terima kasih Bu Puspa. Boleh dilanjut ke Ibu Eka gimana nih Bu? Pada anak-anak milenial, ayo terus tingkatkan. Saya yakin sudah banyak memang yang tertarik, kepoin lah ya, gitu terkait dengan politik. Tapi saya mengajak yuk terus menerus ya, karena sekarang adalah masa anak-anak semua untuk menjadi penerus ya, generasi penerus pembangunan khususnya di Kota Bekasi. Sehingga kalau yang terasa kayaknya tertutup atau ribet dan seterusnya, ayo main ke kantor DPRD Kota Bekasi. Dan kalau di PKS memang juga sudah ada wadahnya, PKS Muda gitu. Boleh kalau memang tertarik dengan PKS ya dalam hal ini silahkan bergabung, itu sudah banyak di media sosialnya. Tapi secara keseluruhan, secara umum silakan ke DPRD Kota Bekasi. Yang saya berharap banget gitu ya, masih ada semangat terus-menerus bahwasanya milenial itu merupakan penerus ya, generasi penerus yang akan justru tugasnya nanti di pundak para milenial sekarang. Oke, terima kasih Bu Eka. Lanjut yang terakhir dari Ibu Yapi gimana nih Bu? Ini gayanya harus kayak milenial ya. Hai gengs, gengs. Hai guys. Hai guys. Untuk seluruh milenial, saatnya sekarang mengambil peran menjadi penentu keberhasilan pembangunan Indonesia, khususnya di Kota Bekasi, bagi masyarakat Kota Bekasi dan spesialnya para milenials. Untuk para anak muda, saatnya meningkatkan kapasitas diri. Meningkatkan kapasitas diri untuk mengambil peran di dalam estafeta pembangunan di Kota Bekasi. Ditunggu semuanya. Oke, terima kasih sebelumnya Fania juga. Sama-sama. Mungkin Ibu Yapi, Ibu Eka dan juga Ibu Puspa udah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Semoga bermanfaat untuk semua yang menonton dan bisa lebih memahami lagi tentang politik dan juga DPRD Kota Bekasi sendiri. Dan juga bermanfaat untuk pengembangan Kota Bekasi selanjutnya. Terima kasih sebelumnya dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Halo guys, jadi sekarang aku udah ada di lokasi kedua. Ini ada di Situ Rawa Gede. Bagus banget, ternyata aku baru pertama kali tahu kalau ternyata di Bekasi ada wisata alam yang super duper bagus banget guys. Ini tuh bener-bener sejuk banget, berasa kayak di Bali ya, Bali vibes gitu. Terus ternyata ini juga banyak banget spot foto yang instagramable banget, bagus untuk foto dan juga untuk konten kalian. Nah by the way, di lokasi kedua kali ini aku juga akan wawancarain 1, 2, ataupun 3 orang yang tentunya berpartisipasi untuk mengembangkan Kota Bekasi ini menjadi kota yang makin milenial dan makin oke. Kira-kira siapa orangnya dan kira-kira wawancaranya bakal kayak gimana, buat kalian kepo langsung ikutin aku terus ya. Oke. Oke guys, jadi di sebelah aku sudah ada 5 orang yang super duper sangat berpartisipasi banget ya di Bekasi. Di sini sudah ada Bang Coy, Ketua DPRD, dan juga sebelahnya sudah ada dari komunitas Black Sangit. Ya, di sini sudah ada Bang Samsu. Di sebelahnya lagi ada Bang Kris sebagai salah satu pengurus dari Situ Rawa Gede ya, benar ya? Oke, terus di sebelahnya lagi sudah ada
Bang Wahyu. Bang Wahyu, dan sebelahnya lagi ada? Bang Sar. Oke, nah guys, kali ini kita sekarang sudah ada di Situ Rawa Gede, ada di kapal, udah kayak dipinisi di ini ya, Labuan Bajo ya. Sudah vibes Bali banget. Nah, karena itu kita sekarang akan tanya dulu ke Bang Kris nih. Kira-kira boleh diceritain nggak sih Bang Kris sejarahnya awal pertama kali Situ Rawa Gede ini tuh gimana? Karena jujur Fania juga baru pertama kali dan baru tahu ternyata di sini itu ada wisata alam sebagus ini gitu. Oh ya, sebelum itu aku juga mau nyampe ini karena kita kan sebelumnya sudah melakukan protokol kesehatan. Kita sudah melakukan swab PCR dan juga sudah tadi divaksin 2 kali ya semuanya ya di sini ya. Jadi kita boleh membuka maskernya teman-teman maksudnya ya. Oke. Boleh diceritakan mungkin dari Bang Kris awal mula terbentuknya Situ Rawa Gede ini? Nama saya Kris Dayadi, alhamdulillah saya diamanatkan oleh teman-teman atau rekan-rekan pemuda di sini sebagai ketua KPPL, kepanjangan dari Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan, yang mana bergerak memang dengan visi dan misi perbaikan lingkungan hidup menuju perubahan lingkungan yang beriman, bersih, indah, dan nyaman. Gitu. Terkait dengan Situ Rawa Gede, dulunya adalah sebuah resapan air atau tandon air yang memang sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat sekitar, mulai dari bercocok tanam, mencari ikan, dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar sumber alam yang mempunyai potensi untuk perekonomian masyarakat. Lambat laun dengan kemajuan zaman itu berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah industri gitu. Nah, akhirnya kami sebagai putra daerah, terutama pemuda, itu merasa ada beban moral yang terjadi terhadap lingkungan yang telah diberikan atau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kami membuat tim berangkat dari Majelis Taklim. Ini juga perlu diketahui, ini salah satu kita mengaplikasikan bagaimana Islam gitu. Islam yang rahmatan lil alamin, kasih sayangnya yang menyeluruh. Karena sekali lagi Islam itu is my life, ya kan. Jadi rusak baik buruknya Islam itu ya tergantung dengan individu itu masing-masing. Nah, di sini kami coba memberikan sebuah pertunjukan bagaimana kita bisa hidup dengan damai dan penuh dengan kasih sayang terhadap lingkungan dan sesama makhluk yang lainnya. Di tahun 2017 kita melakukan investigasi terkait pencemaran yang terjadi di Situ Rawa Gede Bojo Menteng, dan itu berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun. Iya, setelah kita lakukan investigasi, alhamdulillah di situ kita menemukan titik terang, dan para oknum pelaku pencemar tersebut mereka juga sudah bersedia untuk mengakui kesalahan yang mereka perbuat. Dan akhirnya terkait kesalahan-kesalahan tersebut kita tidak tinggal diam. Nah, tanggung jawab sosial lingkungannya ini yang kita tuntut kepada mereka agar kejadian tersebut tidak terulang kembali di perairan Situ Rawa Gede Bojo Menteng. Karena biar bagaimanapun Situ Rawa Gede Bojo Menteng ini adalah warisan aset negara yang perlu dan patut kita jaga kelestariannya untuk anak cucu kita. Dan tahun 2018 dan 2019 kita lakukan penanaman agar apa? Agar ada keseimbangan lingkungan di area Situ Rawa Gede Bojo Menteng tersebut gitu. Sambil saya mengkampanyekan lingkungan hidup terhadap para pemuda. Karena notabene pemuda apalagi di zaman milenial sekarang ini, mana ada yang mau main di rawa dan kotor-kotoran. Nah, tapi di sini coba saya giring mindset para pemuda dalam berorganisasi gitu. Jadi coba kita berpikir jangan hanya mencari peluang, tapi bagaimana kita menciptakan peluang agar itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya di Situ Rawa Gede Bojo Menteng dan masyarakat di sekitar Situ Rawa Gede Bojo Menteng. Setelah itu tidak cukup sampai di situ. Setelah perbaikan, bagaimana cara mengembalikan pesona Situ Rawa Gede Bojo Menteng? Karena selain ini dicemari, dizolimi, ini juga dipitnah oleh para. Kenapa tuh? Dipitnahnya rawa dengan mistisnya gitu, keangkerannya. Jadi momok rawa itu sangat menakutkan bahkan bagi masyarakat sekitar. Kalau dibilang gini, ada pesan yang unik di Situ Rawa Gede ini. Kalau Anda anak-anak mereka atau masyarakat yang keluar main untuk bermain, itu pesannya satu orang tua sini. Awas lu Tong, jangan main ke rawa. Nah, itu saking angkernya mistisnya itu yang memang sudah mengakar, yang sudah tertanam di
pola pikir masyarakat akhirnya apa? Ini terbengkalai, tidak ada yang merawat. Nah itu ya alhamdulillah sekarang aura Situ Rawa Gede Bojong Menteng sudah kita sedikit banyak sudah bisa yang dulunya ditakuti sekarang diminati oleh masyarakat. Luar biasa. Iya. Oke. Nah, kita kan sudah melihat nih sebagaimana Bang Kris dan juga komunitasnya membangun Situ Rawa Gede ini dari awalnya yang dijauhi sampai akhirnya diminati. Nah, aku pengen tahu nih pendapatnya dari Bang Coy sendiri gimana sih melihat hal ini? Senang sekali saya mendengarkan paparannya Bang Kris dari mulai keprihatinan gitu ya, lalu kemudian mengajak rekan-rekan lainnya, merubah mindset, menggerakkan sehingga merubah wajah sebuah Situ Rawa Gede yang tadinya itu menjadi tempat pembuangan limbah industri, sekarang menjadi tempat wisata alam yang dapat dieksplorasi oleh semua pengunjung, ada spot-spot menarik. Ini tentunya saya merasakan bukan pekerjaan yang mudah ini. Kota Bekasi butuh figur seperti Mas Kris ini. Kita yakin juga ini pola baru untuk bangunan ke depan memang harus memberdayakan masyarakat. Tapi tanpa ada peran sama sekali di pemerintah daerah, akan bertanya-tanya nih ya, ini kok semua diserahkan masyarakat gitu kan ya? Khususnya saya lihat di sini di sana ada saung, ada dermaga gitu ya, perahu-perahu yang cukup menarik. Ini luar biasa pencapaian dilakukan oleh rekan-rekan KPPL gitu ya, Bang Kris ya, kelompok pemuda peduli lingkungan. Mudah-mudahan dapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah sehingga amenitasnya fasilitas pendukung yang memang menjadikan nyaman bagi para pengunjung menikmati kenyamanan danau sekaligus ada makan mungkin gitu. Mas Bahya, Mas Samsu, Iya, betul. dalam kaitan ada minumnya, makannya. Ini nanti denger deh kayaknya, kira-kira apa saya dimasukkan nih? Dengan melihat kondisi sekarang ini, apa yang perlu diperbaiki, kita dalami nanti. Tapi saya apresiasi kepada Bang Kris yang sudah membuat inisiasi seperti ini. Benar, kebetulan sekali Bang Coy. Memang di sini memang ada spot tempat makan juga dan kebetulan juga di sini memang sering banget kedatangan dari tim Goes yang sudah hadir juga di samping saya ini sekarang. Ada Bang Samsu dan kawan-kawannya. Boleh diceritain nggak sih Bang Samsu awalnya terbentuk komunitas Goes yang akhirnya mampir juga ke sini dan akhirnya nongkrong di sini. Tanggapannya dulu deh ini gimana nih tentang Situ Rawa Gede yang sejuk banget dan berasa kayak di Bali gitu. Itu gimana tuh Bang Samsu dan teman-teman? Kita di komunitas sepeda itu The Black Sangit, kita mengunjungi tempat-tempat yang kira-kira enak untuk kuliner. Gitu. Ya terutama memang seperti Situ Rawa Gede ini setiap kita kunjungi kemari ya ada tempat ngopi, tempat makan gitu kan. Jadi memang harus tersedia gitu loh. Agar tempat-tempat seperti ini didatangi banyak masyarakat yang ingin menikmati kulinernya terutama gitu. Oke, kalau boleh tahu awal pertama kali bisa tahu Situ Rawa Gede ini gimana itu? Ya kebetulan memang dari mulut ke mulut ya. Oh, oke, siap. Dari pembicaraan teman-teman, coba ke Situ Rawa Gede gitu kan. Itu di sana enak. Ada situasinya seperti situ tapi lingkungannya adem gitu loh, banyak pohonan gitu kan. Gitu. Jadi dari pembicaraan dari teman-teman juga gitu ya. Oke, balik lagi nih ke tanggapannya tentang Situ Rawa Gede ini. Kalau mungkin tanggapannya satu-satu gitu kira-kira dari Situ Rawa Gede ini gimana sih gitu? Kalau boleh kami mengusulkan atau memberikan masukan, yang pertama tentunya ke Pak Ketua nih, sama pemerintah daerah. Kebetulan nggak ada pemerintah daerah. Masa nggak malu sama Bang Kris? Ini ya mohon supportnya kan gitu ya Bang Kris ya. Mohon supportnya. Alangkah indahnya kalau di tepi ini ditata, mungkin dikasih tembok terus, karena apa Pak? Situ yang seperti ini tentunya sangat langka di kota. Tapi Bang Kris, mohon saya memberi masukan juga, jangan terlalu banyak rakit-rakit yang seperti ini sehingga mengganggu pemandangan. Sedikit, jadi masih kelihatan luas, rapi. Nah, terus kuliner memang harus ditata. Lama-lama nanti makin dengan saking banyaknya yang mendirikan warung-warung, terus akhirnya menjadi tidak rapi atau tidak indah. Lama-lama biasanya seperti itu. Terus kedua, foto spot. Sekarang ini musimnya selfie.
Iya. Nah, itu harus dibuat foto spot. Foto spot ya memang yang akan rame saat ini adalah pesepeda kalau di kota ini. Kalau membawa bis ke sini agak susah. Iya, iya. Pesepeda, motor, jalan kaki. Jadi pertama tentunya parkir Pak Ketua. Iya. Terus kedua selfie spot. Ketiga minumnya jangan terlalu mewah, Iya. tetapi sehat. Artinya Murah, sehat meriah. itu bersih, murah kan gitu kan. Iya, iya. Kalau iya. mahal karena Pak konsumen kita itu harapan kami Pak, Iya, iya, iya. pesepeda itu biasanya bukan orang yang Iya. ini bukan orang yang menengah ke atas tapi menengah ke bawah. Oke, Terima kasih. harapannya tentunya mungkin kedepannya bisa lebih dibantu lagi untuk masalah pembangunannya kembali ya Bang Coy. Oke, ngomongin soal komunitas sepeda nih yang tadi nih. Kalau boleh tahu ada prestasi-prestasi sempat ikut lomba-lomba gitu juga nggak, Bang nih? Pengen tahu nih sebenarnya. Kalau Iya, lomba ikut. saya pernah ikut Mhm. di event-event tertentu ya. Oh, apa itu Bang kalau boleh tahu? Ya seperti kita ikut balap, Oh, Ikut, iya. Oke. kemudian ikut lomba-lomba gitu. Tapi Mhm. memang kalau kita ini banyak banyak kategorinya. Kita kan ada sepeda MTB, Mhm. kemudian ada road bike, kemudian ada Shelly, Oke. kemudian ada juga DH-nya downhill. Oke. Jadi memang banyak macam jenis pesepedanya gitu. Jadi kalau untuk pernah ikut lomba pernah, ikut event-event juga pernah gitu. Oke, mungkin ada pesan, pertanyaan terakhir nih, pesan untuk generasi muda untuk mampir ke sini atau mungkin pesan untuk Bang Coy sendiri untuk wisata Bekasi ke depannya bagaimana? Dari Iya. Bang Coy dulu. Memang kalau melihat dari ini Mbak ya, keberadaan wisata alam di Kota Bekasi yang sangat sedikit, maka menjaga area ini untuk tetap terpelihara, sekaligus menjadi tempat keseimbangan alam, sekaligus juga tempat rekreasi dan tempat untuk aktualisasi dari para pemuda. Ini kami berikan apresiasi. Mudah-mudahan Bang Kris bisa melibatkan lebih banyak lagi pemuda, sekaligus mendapatkan banyak inspirasi baru, kreativitas baru untuk mengembangkan situ Rawade. Sekaligus juga peran Pemda kelihatannya perlu didorong untuk lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang memungkinkan untuk pengembangan situ Rawade ini, sehingga semakin nikmat bagi para pengunjung, bisa menghadirkan tempat yang tepat bagi rekreasi keluarga, asri, nyaman, dan sekaligus bisa menggambarkan Kota Bekasi semakin maju lagi. Mungkin itu Mbak Fania. Oke, untuk dari komunitas Black Sangit sendiri, pesan-pesan untuk generasi muda saat ini tentang wisata alamnya Bekasi dan lain sebagainya. Ya saya kira gini Mbak, kalau untuk pesan pada generasi muda ya, mungkin yang perlu di garis bawahi di sini yaitu memang fasilitas dahulu yang perlu diperbaikin. Mungkin kalau fasilitasnya sudah tertata, kemudian sudah baik, pasti nanti masyarakat juga akan menilai, oh lebih baik ke Situ Rawa Gede gitu kan, karena fasilitasnya bagus gitu kan. Mungkin nanti perlu, tadi dijelaskan sama Pak Wahyu, mungkin harus ditata pinggiran-pinggirannya itu, harus dikasih tembok gitu kan. Jadi memang pertama ya harus fasilitas dahulu yang diperbaiki. Oke. Ya, itu aja saya kira. Oke, siap. Kalau dari Bang Wahyu sendiri? Terima kasih Mbak Fania. Iya. Bang Kris ini adalah pelopor pemuda yang hebat. Ya. Saya pernah belajar jadi ketua pemuda, ya tidak mudah memang. Tapi ini sudah terbukti, nggak hanya ngomong. Nah, ya selanjutnya kami mohon bantuan nih Bang Coy ini. Ya, Bang Coy ini untuk mendorong Pemdanya. Iya. Ini masyarakat sudah bergerak supaya lebih cepat lagi pergerakannya seperti apa. Nah, mungkin agar pergerakan-pergerakan atau apa yang dilakukan Bang Kris itu lebih baik seperti mimpinya tadi, mungkin perlu konsultan, studi banding tempat-tempat lain. Bagaimana supaya bisa ini kelengkapan, karena ini tidak luas situnya, tempatnya sempit. Orang-orang desainer atau arsitektur yang baik atau tidaknya, biasanya kalau kami di rumah ini rumahnya tipe 21,
beli akhirnya penuh, malah nggak indah. Misalnya ini rumah, ini juga seperti itu. Bagaimana supaya ini bisa desain yang bagus? Saya kira ini bisa kalau Pemkot bisa membantu mendesain, digambar dulu gitu loh Bang Kris. Jadi ada perencanaan yang jelas sehingga menjadi murah, indah, terus akhirnya diminati pengunjung. Karena apa, Bekasi pegawai keluarga itu haus dengan tempat-tempat seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih. Boleh lanjut? Nah, kalau dari saya mungkin saya kira Bang Kris ini bisa menjadi inspirasi ya buat anak-anak muda Bekasi. Masih banyak lah tempat-tempat yang seperti ini yang belum dijamah kali. Mungkin jadi percontohan. Yang paling kita lihat mamanya mungkin Curug Parigi. Tapi Curug Parigi itu masih Bekasi. Masih ya? Bekasi, Pak. Nah, bagaimana mungkin Bang Kris bisa ke sana lihat membantu pemuda di sana. Studi banding. Studi banding, bukan Mendorong, studi banding, Pak. mendorong, Dia menginspirasi. memotivasi pemuda sana. Mungkin Mbak Fani Bagaimana atau mengelola itu? Itu lebih ramai kalau di sana, kalau di Curug Parigi. Tapi belum dikelola dengan baik ya. Nah, ini Bang Kris ini bisa menjadi inspirasi, ya, bukan hanya sekitaran sini, tapi menjadi dari Kota Bekasi bahwa yang tadinya kumuh, tadinya tempat pembuangan sampah sekarang bisa dikelola dengan baik dalam waktu yang cukup panjang juga sebenarnya, 3 tahunan. Jadi, sedikit demi sedikit akhirnya bisa menjadi seperti ini, luar biasa. Oke, jadi itu sekian video hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga generasi muda saat ini bisa lebih mengerti lagi kalau di Bekasi itu wisata alamnya ada banyak banget. Kalian bisa explore, datang dan bantu publikasi supaya Kota Bekasi juga bisa lebih maju lagi. Oke, sekian dari Fania dan see you. Kota Bekasi, cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan esa.